Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man wala. Amma ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para rekan-rekan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita alhamdulillah masih bisa melanjutkan kajian kita. Tentunya kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Berselawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semogalah kita semuanya menjadi orang-orang yang beruntung diakui sebagai umatnya beliau dan kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita masuki kajian kita dengan baca Ummul Quran ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala man wasalafus salih min ahli sunnah wal jamaah wa ala man waqtuz zaman wa ila hadratin nabi sayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan kaji satu hadis dari Kanjeng Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala sallallahu alaihi wasallam, la yuldahul mu'minu min hujrin marratain. La yuldahul mu'minu min hujrin marratain. Ada sebagian riwayat min hujrin wahidin marratain. Hadis ini diriwayatkan oleh banyak perawi hadis. Ada rawahul Bukhari, ada rawahu Muslim, rawahu Abu Dawud. Dan la yuldahul mu'minu min hujrin marratain dengan riwayat dari Al-Imam At-Tirmidzi. Hadirin rahimakumullah. La yuldahul mu'minu, hendaknya tidaklah disengat seorang mukmin min hujrin, dari satu lubang, marrataini, dua kali. Seorang mukmin yang cerdas hendaknya dia tidak disengat dari satu lubang dua kali. Hadis ini pemahamannya sungguh sangat luas, di mana kita awali bahwasanya sebagaimana sudah masyhur dalam pepatah Arab, dikatakan bahwa al-insan mahallul khata'i wan nisyan. Manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Betul, itu kita maklumi bersama dan kita sadari bahwasanya manusia ini memang begitu Pak kondisinya. Di samping banyak kesalahannya, banyak juga lupanya. Apalagi bagi kita-kita yang sudah berumur. Lupa ini sudah semacam aktivitas harian kita. Bahkan kadang-kadang hal-hal yang sebetulnya kita dituntut untuk tidak lupa pun kita lupa. Sebagaimana kita dalam sholat, kadang-kadang rakaat kita lupa, rukun-rukunnya juga kadang-kadang ada yang lupa. Atau hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan kita sehari-hari pun kadang-kadang kita lupa.
dan seterusnya. Al-insan mahalul khata' wa nisyan. Manusia tempatnya kesalahan dan kealpaan atau lupa. Betul. Tapi kalau seandainya manusia ini juga salah terus atau lupa terus, ini juga keluar dari hakikat keinsaniahnya. Artinya manusia itu betul ada tempatnya salah, ada tempatnya lupa juga. Tapi jangan selalu salah. Tapi juga jangan selalu lupa. Makanya dikatakan bahwa seorang manusia yang cerdas, dia ketika melakukan kesalahan akan mengambil hikmah dari kesalahan itu untuk kemudian berkaca diri, introspeksi diri, dan memperbaiki diri. Perlu ini kita perhatikan bagi diri kita masing-masing. Dengan adanya hadis ini, baginda Nabi Sayyidina Muhammad SAW mengingatkan kepada kita bahwa manusia yang benar, manusia yang cerdas, sebagaimana seandainya lafaz hadisnya la yuldaghul mu'min, seorang mukmin yang cerdas, atau la yuldaghil mu'minu pakai amar. Ini peringatan, perintah hendaknya seorang mukmin. Baik keduanya ini sama, tujuannya adalah kewaspadaan, kehati-hatian untuk seandainya seorang mukmin itu pernah melakukan kesalahan, hendaknya dia tidak mengulangi kesalahan yang itu juga. Ada kesalahan, tapi kesalahan yang lainnya, bukan kesalahan yang pertama yang pernah ia lakukan. Kenapa? Karena seorang mukmin yang cerdas, seorang mukmin yang mempunyai rasa bahwasanya dirinya adalah orang yang bersalah dan ingin memperbaiki dirinya, pasti dia akan mengambil hikmah pelajaran yang besar dari kesalahannya itu untuk kemudian tidak mengulanginya. Ini yang disebut sebagai orang mukmin yang cerdas. Makanya kembali tadi kita ingatkan bahwa tidaklah manusia seutuhnya kalau seandainya dia selalu lupa. Tidak juga manusia seutuhnya kalau seandainya dia selalu salah. Kalau ada salah, ada lupa, memang itulah manusia. Tapi dari kesalahannya itu, dari kealfaannya itu, dia nanti akan mengambil pelajaran untuk memperbaikinya. Itulah manusia yang bagus. Hadirin rahimakumullah. Makanya di antara syarat-syarat taubat nasuha, taubat yang betul-betul taubat itu kan dikatakan bahwa hendaknya seorang pendosa, seorang yang melakukan dosa, melakukan kesalahan, ketika dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, langkah pertama yang harus dia ambil adalah ayyandama alaih. Dia hendaknya punya rasa menyesal telah melakukan dosa itu. Nah, dari menyesal itulah nanti akan lahir penyesalan. Inilah yang nanti akan membimbing dia untuk berintrospeksi diri dan untuk memperbaiki diri. Maka lahirlah syarat yang kedua dalam pertaubatan seorang manusia, ayyaz'ama la ya'uda ilaihi abada. Orang yang bertaubat hendaknya dia punya rencana, punya kemauan keras, punya keinginan alla ya'uda ilaihi abada, untuk tidak kembali lagi mengulangi dosa tersebut selama-lamanya. Cukuplah kemarin kita berdosa, sekarang kita tahu, kita bertaubat, kita mohon ampun dan tidak kita ulangi lagi. Itulah syarat daripada bertaubat. Nah, sesuai dengan hadis ini, la yuldaghul mu'minu min hujrin marratain. Janganlah sampai seorang mukmin ini disengat dari satu lubang dua kali. Artinya cukup sekali dia disengat dan dia tahu bahwa itu salah, bahwa itu tidak benar, kemudian dia mengambil hikmah dan kemudian dia memperbaiki dirinya dan dia tidak mengulanginya lagi. Ini pesan daripada hadis yang mulia ini. Makanya marilah kita sama-sama memperbaiki diri kita.
ketika kita melakukan kesalahan, sadarilah bahwasanya betul inilah kemanusiaan kita, inilah kedhaifan kita, inilah kelemahan kita. Dari situ kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ma'unahnya, taufiknya, bimbingannya, agar kita terus diberikan hidayah untuk menapaki jalan yang lurus. Ketika kita pun bersalah, kita ingin memperbaiki diri kita, dan semogalah Allah membimbing kita untuk terus berupaya agar kita memperbaiki diri kita dan terus kita bertobat kepadanya. Dan salah satu dari ciri daripada orang yang taubatnya diterima, dia tidak mengulangi kesalahannya, insya Allah. Baik, mungkin itu saja uraian daripada hadis yang singkat tadi. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan hadis yang mulia ini dalam kehidupan kita, insyaallah. Semogalah semuanya bermanfaat bagi kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.